Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, kemarin sampai mana? Al-Ghibtah katanya tadi ya. Sekarang kita di hadisnya Ibnu Mas'ud. Baik, mari kita baca hadisnya bareng-bareng. Ibu-ibu ada bukunya enggak? Belum? Ya, saya baca dulu ya. Baik. Nasta'inu billah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa rawainahu aidan min riwayati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu la hasada illa fi ithnatayn rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun ataahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Di sini akhrajahul Bukhari wa Muslim. Bukhari nomornya 73 hadisnya dan Muslim nomor hadisnya 816. Nah, Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, siapa yang bisa bercerita tentang Abdullah bin Mas'ud? Sedikit saja. Kemarin kita kenalan sama Abu Musa al-Ash'ari. Kita kemarin berkenalan dengan Abdullah bin Umar. Ya, sekarang berkenalan dengan Abdullah bin Mas'ud. Ayo, teman-teman. Masya Allah, salah satu Abdullah yang termasyhur. Kemudian beliau perawi hadis. Kemudian beliau siapa? Tabi'in atau sahabat atau atba'ut tabi'in? Sahabi. Masya Allah, sudah dijawab oleh beliau. Masya Allah. Beliau juga saya tambahkan adalah seorang qurra. Ibnu Mas'ud itu teman-teman seorang sahabat. Dan definisi sahabat kita tahu adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah dan meninggal dalam keadaan beriman. Poin 3 ini harus teman-teman hafalkan. Siapa sahabat? Orang yang hidupnya sezaman dengan Rasulullah. Bukan hanya orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, tapi dia pun harus beriman. Abu Lahab hidup sezaman dengan Rasulullah tapi tidak beriman, nggak disebut sebagai sahabat. Dan poin yang ketiga, meninggal dalam keadaan beriman. Ya. Dan Abdullah bin Mas'ud orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah dan meninggal dalam keadaan beriman, maka beliau disebut sebagai sahabi. Dan beliau juga teman-teman adalah seorang qurra, lebih terkenal sebagai qurranya daripada muhaddisnya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini lebih terkenal sebagai qurranya daripada muhaddisnya. Kalau Abu Hurairah teman-teman lebih terkenal sebagai muhaddis, sebagai orang yang perawi hadis daripada qurranya. Ya, jadi subhanallah para sahabi itu subhanallah ya, Rasulullah itu paham apa kelebihan para sahabat dan setelah itu Rasulullah SAW membantu para sahabatnya untuk fak di bidangnya masing-masing. Ya, termasuk Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah seorang qurra. Qurra itu orang yang ahli Al-Quran, orang yang ahli tafsir, orang yang pandai di dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, Masya Allah. Dan Abdullah dan Mas'ud, ini Mas'ud berarti bapaknya, dua-duanya sahabi. Subhanallah. Ya, Abdullah serta Mas'ud ini dua-duanya sahabi radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? La hasada illa fitnatain. Ya, Masya Allah, ini sepertinya kita diajak murajaah. Pekan terakhir bulan kemarin kita berada di hadisnya Ibnu Umar, tapi ternyata artinya hampir mirip dengan Abdullah bin Mas'ud. Ya, apa kata Abdullah bin Mas'ud? La hasada illa fisnatain. Ibu-ibu, kita itu tidak boleh hasad, tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Kenapa? Karena yang namanya hasad itu seperti kayu bakar yang dinyalakan oleh api, lama-kelamaan akan habis, ya kan? Nah, seseorang yang dia di dunia itu dengki terus kerjaannya, beramal, salat, saum, sedekah, tapi amalannya habis. Ya, itu perumpamannya. Tapi kita diperbolehkan hasad di dua golongan. Ini namanya sebenarnya bukan hasad. Kemarin kita sudah bahas, namanya ghibtah.
Ya, namanya apa? Ghibtah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, la hasada illa fisnain. La hasada illa fisnain, fisnatain, berarti enggak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun, nah ini kaidah juga ya. Rajulun ini laki-laki. Tapi dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada kata laki-laki, ini berarti bermakna juga perempuan. Ya, jadi di sini laki-laki atau perempuan. Atahullahu malan. Ya, atahullahu malan, ada perempuan, ibu-ibu, ada laki-laki yang Allah kasih banyak harta. Ya. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Dia gunakan harta tersebut untuk bersedekah. Ya, dia pakai harta tersebut di jalan Allah. Orangnya dikasih harta tapi nggak bakhil, nggak pelit. Ya, dia infakkan di jalan Allah. Wa rajulun, dan dua orang dari dua golongan ini, yang pertama tadi laki-laki atau perempuan yang diberikan harta kemudian dia infakkan hartanya di jalan Allah, kita boleh hasad. Misalnya begini, ibu-ibu, ya Allah, saya lihat Bu Fulana, dia engkau kasih kepadanya rizki yang banyak sehingga dia bisa membangun masjid, sehingga beliau bisa membangun pondok pesantren. Kemudian saya pengen, ya Allah, boleh kita hasad. Hasadnya tapi yang baik, bukan dengan mencelakakan Ibu Fulana. Ya. Yang kedua, rajulun atahullahu hikmah. Nah, ini nih perlu dibahas, apa itu hikmah. Ya, para ulama banyak sekali membahas tentang hikmah. Saya ada kitabnya punya Syekh Ibrahim Ruhaili, di rumah ada. Nanti saya akan lihatkan ke teman-teman bahwa ternyata hikmah itu bukan hanya ilmu artinya, tapi lebih luas. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa belajar sedikit tentang hikmah. Seorang laki-laki yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dan dia pun mengamalkan apa yang telah Allah beri itu dari hikmah tersebut, dan dia pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah. Maka kita boleh kita hasad kepada mereka. Begitu ya. Hasadnya itu apa? Hasadnya yang baik-baik. Ya Allah, saya lihat Ibu Fulanah itu Masya Allah, dia pandai sekali. Ya, ilmu agamanya bagus. Ya Allah, saya pengen kayak Bu Fulanah berilmu. Itu boleh. Tapi dengan syarat tidak melukai Ibu Fulanah. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya masih di hadis Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini nih Bu, motivasi kita untuk terus membaca Al-Quran. Lihat, apa kata Rasulullah? Dengarkan baik-baik. Man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, kitabillah ini artinya adalah Al-Quran. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka dia mendapatkan berapa kebaikan, ibu-ibu di sini? Satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah zat yang maha baik. Ya, subhanallah. Zat yang maha baik melipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Bahkan dalam riwayat lain, Allah itu mampu untuk melipat gandakan dengan berlipat-lipat pahala sampai dalam keadaan tidak terbatas. Ya, dan ini menunjukkan baiknya Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. La aqul, kata Rasulullah SAW, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Ibu-ibu, ini dibacanya alif lam mim, bukan alamah. Kalau yang belum belajar tahsin, dibacanya apa? Alamah. Padahal bukan alamah. Apa bacanya? Alif lam mim. Masya Allah. Namanya huruf apa ini di alif lam mim? Huruful muqatta'ah. Ya kan? Ibu-ibu pernah belajar tahsin toh? Alif lam mim itu huruf muqatta'ah, huruf yang memang berada biasanya di awal surah dan dibacanya per hurufnya, alif, lam, baru mim. Kata Rasulullah SAW, saya tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Bal itu lakin, bal itu akan tetapi. Jadi ibu-ibu kalau ketemu bal, karena dalam riwayat lain ada tulisan walakin, sama aja. Walakin, bal itu sama. Alifun harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, rawahu Abu Isa Muhammad ibnu Isa At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Di sini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi dan sanad hadisnya adalah hasanun sahih. Baik.
Ibu-ibu, siapa yang pernah mendengar hadis ini sebelumnya, Cung? Saya pengen tahu. Apa baru pertama kali mendengar hadis ini? Sudah pernah. Tapi yang berat itu mengamalkannya. Ya enggak? Kita sering mendengar satu huruf dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Tapi yang paling berat adalah mengamalkannya. Baik. Sekarang agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya, kita baca dulu surah Al-Fatihah. Ya, ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, jazakunallahu khairan. Ibu-ibu sudah mengamalkan hadis ini ya, Masya Allah. Nih ibu-ibu tadi baca ta'awud kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca bismillah. Bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Bismillah kalau kita hitung itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 19 huruf bismillah ya. Belum alhamdulillahi rabbil alamin, itu ada berapa itu? Lebih dari 10 lah ya. Sekarang kita anggap saja surah Al-Fatihah ini ada 7 ayat, anggap saja 1 ayat 10 huruf misalnya, atau lebih bahkan 20 lah ya. 20 kali 7 berapa? 140. 140 kali 10, barusan ibu-ibu memanen pahala 1400 kebaikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Besar gak, Bu? Besar. Pengen gak kita dapat pahala yang paling banyak dari pahala-pahala yang kita tanam di dunia ini? Pengen? Pengen. Apa yang mesti kita lakukan? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini subhanallah, siapa yang membaca Al-Quran maka dia tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perniagaan yang tidak merugi diantaranya adalah tilawah. Adalah apa, Bu? Tilawah. Tapi terkadang ya subhanallah berat rasanya. Baru Al-Quran dibuka, baru ibu buka gini, terus dibuka, baru bismillahirrahmanirrahim, HP-nya bunyi ting ting gitu ya, ditutup Al-Qurannya padahal baru bismillah. Udah dapat alhamdulillah 19 huruf ya. Bahkan bismillah tadi 19. Udah dapat tuh, udah ditulis sama malaikat 190 kebaikan. Sudah, nantilah habis males pesan, ibu buka pesan, terus kayaknya ini di beranda nih, duduk setengah jam scroll HP, padahal ini baru bismillah. Terus subhanallah waktu nggak terasa, astagfirullah, masak gitu ya, masak sampai sore, sampai tidur lagi baca bismillah toh. Ya subhanallah. Jadi pesan saya kalau lagi baca Al-Quran ibu-ibu, itu yang namanya HP dijauhkan sebentar, di silent dulu ya. Karena memang subhanallah gangguan kita pada zaman ini apa, Bu? Setannya, Bu? HP. Betul. Jadi kita bilang aja ke HP, mana tadi saya juga sudah silent tadi, hei HP, saya mau baca Al-Quran, jangan ganggu dulu. Silent. Terus udah di silent, terus kita masukkan di tas, sudah selesai. Kan dia bunyi juga gak kedengeran ya kan? Ibu, subhanallah, orang yang membaca Al-Quran itu Allah muliakan bukan hanya di dunia. Di dunia dia diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan setiap hurufnya. Di alam barzah, di kubur nanti juga Allah akan jaga bagi siapapun yang setiap hari dia bersama Al-Quran, Allah akan jaga ia subhanallah jasadnya utuh. Subhanallah. Al-Quran tidak akan meninggalkan kita, baik kita di dunia maupun di akhirat maupun di kubur. Ya Allah, Allahu Akbar. Al-Quran akan menjadi teman hidup kita sepanjang masa. Ya, baik ketika kita ada di dunia maupun ketika kita nanti berada di alam kubur maupun nanti di akhirat. Bahkan sebagian ulama mengatakan, saya pernah baca dalam sebuah kitab, katanya kemudahan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu sesuai dengan bacaan atau
ayat Al-Quran yang ia baca. Ya subhanallah, semakin banyak. Jadi dulu itu para ulama kalau ada kesempitan hidup, kalau ada problem, masalah yang ia hadapi di dunia, dia baca aja Quran. Allah kasih solusi. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ternyata ibu-ibu, di antara kunci kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa ada di mana? Membaca Al-Quran. Karena baca Al-Quran ini di antaranya adalah zikrullah, mengingat Allah. Dan barang siapa yang mengingat Allah, maka Allah akan jadikan hatinya tenang, begitu ya. Sekarang kita sepakat kalau kita pengen tenang hidup kita, bahagia hidup kita, bukan dengan mengejar harta yang tidak akan pernah sampai, bukan dengan mengejar dunia yang tidak pernah sampai, tapi kembalilah untuk membaca Al-Quran. Karena kelak Allah akan berikan ketenangan hidup kepada kita semuanya. Subhanallah. Siap Bu? Tadi PR-nya apa? Kalau baca Al-Quran, HP-nya di silent. Sepakat? Bismillah. Awal-awal berat, tapi Ustazah itu kan orderan gitu ya. Tapi kan saya Ustazah itu kan orderan. Ibu, yang namanya orderan, kita nanti buka setengah jam. Kalau itu rezeki kita nggak akan kemana pelanggan. Betul. Nih, sekarang saya kasih tahu sebentar nih untuk ibu-ibu. Terutama kan ibu-ibu sekarang tuh banyak yang bisnis pakai online-online gitu ya. Nih, rezeki kita itu sudah tertulis jauh sebelum kita lahir di dunia ini. Kita hari ini omset ibu-ibu jualan dapat berapa itu sudah ada, tulisannya sudah ada. Mau kita baca Al-Quran mau enggak, rezeki kita segitu aja. Nah sekarang kalau kita tahu rezeki dunia itu sudah ada, sudah jelas jaminannya, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum dijamin itu adalah seberapa banyak amal solih kita untuk kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini. Itu yang belum dijamin oleh Allah. Maka sudah, tidak usah berpikir lebih dalam untuk sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Sekarang kita berpikir seberapa banyak amal solih yang sudah kita kumpulkan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kita. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi udah nggak usah pikirin orderan. Kalau memang itu rezeki kita nggak akan kemana. Ya Masya Allah. Baik. Hadis yang lain. Subhanallah. Wa'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id ini namanya adalah Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik. Ya. Radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini juga motivasi kita nih untuk siapapun yang menghafal atau membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, yaqulur Rabbu subhanahu wa ta'ala. Harap diperhatikan, hadis yang akan saya baca ini nanti para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan derajat hadisnya hasan, ada yang mengatakan derajat hadisnya dhaif, ada yang mengatakan derajat hadisnya mungkar. Ibu-ibu tanya, Ustazah, apa itu sahih, apa itu hasan, apa itu dhaif, apa itu mungkar? PR lagi, ibu-ibu belajar mustalahul hadis. Masya Allah. Jadi ilmu Allah itu luas ya Bu ya. Jangan menganggap kita itu sudah pintar dalam belajar. Ibu mungkin pintar belajar ilmu Al-Quran, belum tentu belajar masalah hadis bisa. Ibu bisa belajar tahu ilmu fikih, belum tentu ilmu Al-Quran bisa. Jadi kita dalam belajar itu adab kita adalah tawadu. Apa Bu? Tawadu. Rendah hati. Orang yang rendah hati itu disukai oleh Allah, disukai oleh manusia. Sombong itu adalah sifat yang tidak boleh kita miliki. Karena iblis ketika ia memiliki sifat sombong maka dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu kalau ada di benak kita sikap sombong, maka sikap sombong ini tidak dicintai oleh Allah, juga tidak dicintai oleh manusia. Ibu-ibu kalau punya teman, yang satu temannya sombong, yang satu temannya tawadhu, pilih yang mana? Tawadhu pasti ya, Masya Allah. Jadi sekali lagi, hadis yang akan saya baca ini derajatnya berbeda-beda. Sedikit saya akan beritahu, ada hasan, ada dhaif, ada mungkar. Tapi bukan sahih. Jadi bagaimana Ustazah kalau bukan sahih? Kalau hadisnya hasan tapi ada yang menguatkan, maka biasanya ulama mengatakan hadisun hasanun sahih. Perhatikan dulu ibu-ibu. Dalam satu hadis itu ada derajat yang paling unggul itu sahih. Apa yang paling atas? Sahih. Yang kedua apa tadi? Hasan. Ya. Yang ketiga apa tadi? Dhaif. Nanti ada dhaif jiddan, ada mungkar. Nah, hadis yang akan saya baca ini derajatnya para ulama mengemukakan 3 pendapat. Hasan, dhaif, mungkar. Sehingga
nih yang akan saya baca, hadis ini nanti tidak boleh diamalkan. Ya, tapi bagaimana Ustazah kalau kita baca? Tidak apa-apa untuk mengetahui. Oh, ternyata itu hadisnya dhaif. Oh, ternyata hadisnya tidak sahih. Tapi nggak boleh diamalkan. Boleh kita tahu. Oh, ini hadis dhaif. Untuk apa? Agar kalau kita dengar lagi hadis dalam majelis yang berbeda, kita tahu. Oh, itu kan hadisnya dhaif. Gitu ya. Sepakat ya. Jadi yang akan saya baca hadisnya bukan sahih. Oh iya, tadi saya jelaskan kalau misalnya nih ibu-ibu dalam satu hadis, wah ibu-ibu ini belajar. Biasanya kita nih para pelajar yang di Timur Tengah itu kalau sudah musola hadis tuh kita kepalanya udah tuing gitu ya. Masya Allah. Sekarang ibu-ibu, saya ini paling semudah-mudahnya saya jelaskan ke ibu-ibu. Ada hadis, misalnya ibu-ibu Hasan, misal ya. Terus ada yang datang perawi yang menguatkan. Maka biasanya naik derajatnya ke hadisun hasanun sahih. Kalau hadisun hasanun sahih, sebagian ulama mengatakan ini masih bisa digunakan untuk beramal. Tapi kalau sudah hadis hasan, maka sebagian ulama mengatakan sebaiknya tidak diamalkan. Apalagi sudah dhaif, apalagi sudah mungkar, apalagi sudah matruk, itu semuanya tidak boleh diamalkan. Nah, sekarang kita tahu saja bahwa hadis ini apa bunyinya, tapi tidak boleh diamalkan karena hadisnya derajatnya tidak sampai sahih. Baik, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kan kita tahu kalau hadis qudsi itu kemurniannya tidak sama dengan Al-Qur'an. Man syaghalahul Qur'an. Ya. Barang siapa yang menyibukkan Al-Quran, paginya baca Al-Quran, siangnya baca Al-Quran, malamnya baca Al-Quran, wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Kata Allah, barang siapa yang setiap hari menyibukkan diri dengan Al-Quran, baca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, maka kata Allah, aku akan beri sesuatu yang pemberianku lebih baik daripada orang yang meminta kepadaku. Coba ibu-ibu lihat, kalau kita lihat teks hadisnya saja, itu kan kayak ada yang mengganjal ya. Sekali lagi, hadisnya ini berbunyi, hadis kursinya, barang siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, ya, maka kata Allah, aku akan beri sesuatu yang lebih baik daripada orang yang meminta sesuatu kepadaku. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah. Bisa dipahami enggak ibu-ibu? Kan ini ada kayak apa ya? Berbalik arah gitu ya. Kan kita misalnya A, dia berdoa kepada Allah dan ini adalah ibadah. Tapi B tidak berdoa kepada Allah tapi lebih banyak dikasihnya oleh Allah. Padahal harusnya yang berdoa ini yang Allah kasih. Jadi subhanallah, ternyata ya ibu-ibu, kalau orang sudah ahli di bidang hadis, itu dari lafaz saja sudah terlihat. Oh, kayaknya ini hadisnya nggak benar karena bertentangan dengan apa yang ada di hadis lain. Ya. Nah, kemudian di sini wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala, dan keutamaan kalam Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Al-Qur'an, ala sairil kalam, dibandingkan dengan perkataan-perkataan Allah di seluruh yang ada di muka bumi ini, kafadlillahi ta'ala ala khalqihi, sebagaimana keutamaan Allah di atas semua makhluknya. Ya. Terus di sini ada, coba ibu-ibu yang punya kitab, ada tulisannya rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan hadis hasan. Coba siapa yang punya kitab Arab? Saya mau tanya. Nggak ada, nggak dibawa? Dibawa nggak? Satu aja. Berapa tuh harganya, Mbak? Satu mangkok bakso. Ibu bisa dapat satu kitab. Ya, bismillah beli. Ya. Lah, kalau bakso ibu makan selesai baksonya. Habis ya. Satu kitab itu kalau panitia, saya lihat kitab pun yang boleh dibawa kitabnya panitia. Mana? Yang 25 ribuan. Nggak harus kitabnya sama kayak saya, nggak harus. Karena ini dulu saya beli di Aman. Ya. Kayaknya ini kalau 25 kayaknya enggak deh. Karena ini jilid. Ya. Coba panitia saya lihat kitabnya. Terjemahan juga bagus. Yang mau belajar mulai sedikit demi sedikit Arab gundul. Kan nggak berambut, nggak berharokat. Beli ini. Kan nanti juga Anda bacakan kan? Nanti kan saya bacakan pelan-pelan. Ya udah ibu mulai dikasih rambut, kasih harokat. Nah, nggak usah takut ke kitab kuning. Ya. Ini kitab kuning ini warnanya aja kuning. Ya, tulisannya hitam. Ibu
ibu-ibu ini masih mending. Besar-besar tulisannya. Saya dulu waktu di zaman masih sekolah sanawiyah, dulu ibu tuh mondokin saya di sebuah pondok tradisional. Itu kitabnya lebih ngremet, tau ngremet nggak, Bu? Lebih kecil-kecil, kalau mau nulis sarahnya miring-miring. Betul. Miring-miring. Mungkin ada kalau teman-teman yang pernah mondok di tradisional, itu namanya kitab kuning itu nulis sarahnya tuh miring-miring. Alhamdulillah tangan kita nggak miring ya. Karena memang jarak antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya tuh pendek sekali, mepet. Ya, Masya Allah. Ya, bismillah ya. Yang mau beli kitab kuning saya nggak jualan. Kalau mau beli di panitia, beli aja. Karena ini nanti insya Allah saya jelaskan sedikit demi sedikit. Nah, Ustazah gimana kalau sudah punya yang terjemahan? Nggak usah beli, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau di terjemahan ada hadisnya nggak? Tertulis hadisnya ada atau terjemahannya aja? Mbak yang punya terjemahan yang beli di panitia, coba saya mau lihat. Yang terjemahan kalau ada sesuatu tambahan yang mau ditulis, boleh ditulis. Ya, baik, coba saya lihat dulu yang Arab, yang versi panitia. Lihat kalau panitia di sini hadisun hasanun gharib. Kalau di panitia ini tertulis hadisun hasanun gharib. Di sini At-Tirmidzi fi Thawbil Quran wa Darimi qala Al-Albani fi Takhrij Al-Mushkah isnaduhu dha'if jiddan wa qala Adz-Dzahabi hasanuhu At-Tirmidzi falam yuhsin. Baik, berarti di sini kalau ya kitabnya panitia ini tetap derajatnya hasan. Ya, karena hasan itu nanti bermacam-macam, tapi tidak naik jadi sahih. Ya, jazakillah khair Ustazah. Masya Allah nih 25.000 tebel loh, ini hard cover ya, bukan soft cover ya. Kalau buku kita meninggal dunia bisa dipakai anak-anak kita. Kalau semangkok bakso bisa nggak kita simpan baksonya gitu ya? Nggak bisa ya, Masya Allah. Baik, nih ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di sini ada tulisannya. Kalau di tempat anak hadisun hasanun, tidak ada gharibnya. Kemudian di sini ada tulisannya, yang dimaksud dengan hadisun hasanun adalah di sini wahadal isnad dhaif jiddan. Boleh ada tambahan. Kenapa dia dikatakan dhaif? Karena ada perawi hadis yang namanya Muhammad bin Husain bin Abi Yazid. Ditulis saja Muhammad bin Husain bin Abi Yazid. Kalau ketemu sama laki-laki ini, dia bawakan hadis, berarti hadisnya dhaif. Ibu-ibu, sedikit saya jelaskan. Jadi, subhanallah, ibu-ibu pernah dengar Sahih Bukhari? Itu di dalam kitab Sahih Bukhari sudah dikumpulkan hadis-hadis yang sahih. Masya Allah. Dulu Imam Bukhari ketika mencari satu hadis yang sahih ini, beliau berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri berikutnya. Jadi perjalanannya tuh panjang, Bu, untuk mendapatkan satu hadis sahih. Sekarang kita tinggal menikmati karya besar para ulama. Ya, subhanallah. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari mana kita tahu bahwa hadis ini dhaif? Dari para ulama. Mereka mencari, ada laki-laki namanya Muhammad bin Husain bin Abi Yazid. Dia itu kalau berbicara bohong. Sudah, semua hadis yang dibawakan oleh Muhammad bin Husain bin Hasan bin Abi Yazid semuanya dhaif. Ya, subhanallah. Jadi begitulah kehati-hatian para ulama hadis dalam menyatakan ini hadis hasan, ini hadis dhaif, ini hadis mungkar, ini hadis matruk, dan ini hadis sahih. Ya, Masya Allah. Baik, sampun ibu-ibu, lanjut lagi hadisnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas di sini anhuma berarti ke Abdullah dan ke Abbas. Dua orang, anak dan bapak, semuanya sahabi. Kita sudah pernah membahas Abdullah bin Abbas kan? Coba ibu-ibu cek. Dari hadis pertama ada nggak hadis Abdullah bin Abbas? Belum ya? Baik, sedikit ya Bu. Saya tidak memperbanyak biografi Abdullah bin Abbas. Wah, Masya Allah. Ibu ini di sini sekarang belajarnya komplit. Belajar hadis, belajar adab, belajar sirah. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Sedikit saya bercerita tentang Abdullah ibnu Abbas. Jadi Abdullah ibnu Abbas ini adalah anak pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abbas ini bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abbas kakak beradik dengan ayahnya Rasulullah yang bernama siapa, Bu? Abdullah. Ya, Abdullah bin Abdul Muttalib, bukan Abu Talib. Abu Talib pamannya Rasulullah. Ya, jadi Abdul Muttalib punya anak Abbas, Abdullah, Hamzah, Abu Talib. Ini putra-putranya Abdul Muttalib. Kemudian Abbas pamannya Rasulullah punya anak namanya Abdullah. Ya, maka disebut Abdullah bin Abbas. Abdullah putranya Abbas. Dua-duanya, baik itu Abbas paman Rasulullah SAW atau Abdullah bin Abbas, dua-duanya sahabi. Hanya bedanya
satu senior, satu junior. Ya, tapi mereka Masya Allah, mereka semuanya sahabat Rasulullah SAW. Bahkan subhanallah, Abdullah bin Abbas, berarti siapanya Rasulullah? Ayo ibu-ibu, kalau Abbas pamannya, Abdullah bin Abbas siapanya? Sepupu pintar. Dulu Abdullah bin Abbas ini disayang oleh Rasulullah SAW. Ya, kemana Rasulullah SAW pergi, Abdullah bin Abbas ikut. Ya, sampai-sampai Masya Allah, Rasulullah kalau berjumpa dengan Abdullah bin Abbas ini memberikan tausiahnya, nasihatnya. Dan nasihat yang terkenang sampai detik ini adalah nasihat ketika Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengatakan ihfadillah yahfadka. Pernah dengar hadis itu? Ya, itu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian apa keutamaan Abdullah bin Abbas? Keutamaannya, beliau adalah seorang yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Doa Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu fit ta'wil. Artinya apa? Allahumma ya Allah, faqihhu fid din, jadikanlah Abdullah bin Abbas itu orang yang mendalami agama. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu fit ta'wil, dan jadikanlah Abdullah bin Abbas orang yang ahli dalam tafsir. Subhanallah, di zaman para sahabat kalau bingung dalam sebuah ayat ibu-ibu, maka mereka bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Subhanallah. Karena memang Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasulullah ahli tafsir, dan beliau menjadi ahli tafsir. Subhanallah. Namanya Abdullah bin Abbas. Ya, subhanallah. Dan Abdullah bin Abbas ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah adalah anak yang dari kecil cinta ilmu. Masya Allah. Sama kayak Abdullah bin Umar. Ya, Masya Allah. Mereka adalah anak-anaknya para sahabat yang dari kecil sudah diajak oleh orang tuanya untuk mencintai ilmu. Masya Allah. Baik, di sini dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih hadis yang akan saya bacakan ini sahih, boleh diamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Ibu-ibu, masa kita mau disamakan dengan rumah yang rusak? Ya, kata Rasulullah SAW, intinya kalau orang itu di dalam dirinya itu tidak ada Al-Quran, sama sekali nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah mentadaburi Al-Quran, itu diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti rumah yang rusak. Sekarang ibu-ibu saya mau tanya, rumah yang rusak itu kira-kira pantas nggak kalau dihuni oleh seseorang? Enggak. Kenapa? Karena takut roboh. Ya betul kan? Baru 1 hari di rumah itu atapnya roboh. Nggak ada yang suka rumah yang rusak. Dan rumah yang rusak itu biasanya ditempati oleh saudara kita dari kalangan jin, ya kan? Nah, maka dari itu orang-orang yang ada dalam dirinya, di dalam tubuhnya itu tidak ada Al-Quran, biasanya akan lebih mudah untuk dimasuki oleh saudari kita, yaitu bangsa jin. Ya, itu loh kaitannya. Ya, subhanallah. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman, hendaklah kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Baik, kemudian satu lagi ibu-ibu hadisnya, an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Subhanallah, ini semangat lagi nih ibu-ibu, semangat lagi. Apa kata Abdullah bin Amr bin al-As? Ini anaknya Amr bin As. Abdullah ini, nah hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk belajar. Coba ibu-ibu lihat. Para sahabat dari hari ini, Mas'ud punya anaknya siapa? Abdullah, ya kan? Terus tadi siapa lagi? Abbas punya anaknya namanya siapa? Abdullah. Amr bin As anaknya siapa namanya? Kalau ada yang bertanya, Ustazah, kok mereka para sahabat suka banget dengan nama Abdullah? Memang mereka suka, karena Rasulullah pernah memberitahu bahwa di antara nama yang disukai oleh Allah itu Abdullah dan Abdurrahman. Kalau perempuannya siapa? Ibu punya anak perempuan, namain Abdullah boleh nggak? Namain Abdurrahman boleh nggak? Siapa? Punya anak perempuan, ya Allah, sudah punya anak perempuan bingung, namanya siapa? Kan yang dicintai Abdullah dan Abdurrahman. Ya, maka kalau perempuannya Amatullah, Amaturrahman. Pernah saya tanya ke ibu-ibu, kalau Abdullah berarti perempuannya siapa? Abdillah katanya ya. Bukan Abdillah. Sami mawon itu beda harokat aja. Amatullah, abd itu laki-laki, amah itu hamba perempuan. Abdullah, Amatullah. Abdurrahman, Amaturrahman. Ibu punya anak 4, laki-laki 2, perempuan 2. Pengen pakai semuanya nama Abdullah. Ya sudah, Abdullah anak pertama Abdullah, anak kedua Abdurrahman, anak ketiga Amatullah, anak keempat Amaturrahman. Sudah, Masya Allah. Gampang tak Bu? Gampang. Tapi masalahnya di Indonesia itu nama Abdullah bagus-bagus tuh Abdullah dipanggilnya Dul. Betul. Ada tuh Pak Dul, pas ditanya, Pak Dul, asmanipun
Sintan Abdullah, Masya Allah, bagus gitu ya. Tapi panggilannya Dul ya. Kalau Abdurrahman, banter panggilannya Oman. Ya, atau man malah ya, man. Namanya siapa? Abdurrahman ya. Tapi nggak boleh kita kalau ada Abdurrahman kita panggil Rahman, sebenarnya nggak boleh. Ya, karena Rahman itu adalah namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati ya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu panggil ada namanya Abdurrahman, jangan panggil Rahman. Karena kalau kita bilang Rahman, itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manggilnya siapa Ustazah? Abdurrahman. Ya, Masya Allah. Tapi kepanjangan, Masya Allah lah, terus kepiye lek manggil ya. Orang Indonesia sukanya disingkat-singkat. Ya, Masya Allah. Baik. Abdullah bin Amr bin As dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini insya Allah motivasi terakhir. Apa kata Rasulullah SAW? Hadisnya hasanun sahih atau hadis sahih, berarti boleh diamalkan. Yuqalu li sahibil Quran. Subhanallah. Besok nih Bu, pada hari ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, di hari Jumat yang mulia ini kami memohon semoga kami yang berada di sini semuanya Engkau berikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Engkau wahai Rabbku. Amin. Allahumma amin. Yuqalu li sahibil Quran. Allah akan berkata kepada orang-orang yang sahibul Quran. Sahibul Quran, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan sahibul Quran bukan hanya yang membaca Al-Quran, tapi lebih dari itu yang mempelajarinya dan mengamalkannya. Ingat ya Bu, yang namanya sahibul Quran itu bukan cuma membaca, tapi mentadabburi, mengerti maknanya dan mengamalkannya. Maka haknya Al-Quran itu ada 4. Haknya Al-Quran ada 4. Dibaca, ditadabburi, diamalkan, dihafalkan. Ya, ada 4, tolong perhatikan baik-baik. Ibu kalau sudah baca berarti ada tugas lain. Apa itu? Tadabbur. Kalau sudah mengerti ayatnya, apa tugas lainnya? Amal, diamalkan. Kalau sudah baca, tadabbur, amal, tugas yang terakhir apa? Hafalkan. Ya. Nah, kalau ibu sudah ada 4 hal ini di dalam diri ibu-ibu, maka besok Allah akan berkata kepada sahibul Quran ketika memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Apa kata Allah? Iqra. Bu, besok nih orang yang punya 4 kriteria itu diminta oleh Allah untuk membaca ayat Al-Quran. Subhanallah, subhanallah. Dan para ulama mengatakan di sini menunjukkan bahwa yang namanya orang-orang yang disuruh membaca adalah orang yang menghafal Al-Quran. Karena besok nggak ada Al-Quran yang ada di depan kita, sudah yang dihafal. Ibu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wartaqi, naik ke derajat surga yang lebih atas lagi. Warattil, apa kata Allah? Baca lagi, tartilkan lagi. Sebagaimana kama kunti, kalau laki perempuan kama kunti, kalau laki-laki kama kunta. Sebagaimana engkau telah tartilkan bacaan Al-Quran di dunia. Tolong digarisbawahi. Berarti kalau kita ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang seperti ini, baca Al-Quran di dunianya harus tartil. Apa Bu? Tartil itu kayak gimana toh bacaan tartil? Dengan tajwid yang benar. Jadi ibu, di antara motivasi kita untuk memasuki halaqah tahsin, mempelajari tajwid dengan benar, motivasi kita di antaranya biar besok kita membaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang membaca di hadapan Allah adalah orang-orang yang ketika di dunia dia membacanya dengan tartil. Ya, subhanallah. Jadi dia baca dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Subhanallah. Kemudian fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra. Karena kedudukan surga yang akan engkau tempati itu adalah seperti, atau engkau akan dapatkan kedudukan surga yang akan engkau tempati itu dengan akhir surah yang engkau baca. Subhanallah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu baca terakhir sebelum meninggal dunia yang dibaca oleh ibu-ibu surah An-Nas, maka ibu-ibu maksudnya membaca surah An-Nas itu dari awal loh ibu-ibu. Dari awal, dari Alif Lam Mim. Jadi yang namanya baca Al-Quran, ya kemarin saya pas di Jawa Barat tuh ketemu sama orang, alhamdulillah tanya ke saya sekarang lagi hobi baca Al-Quran, cara bacanya gimana? Cara bacanya dari depan ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah bisa baca Al-Quran ya, dari Al-Fatihah sampai akhir, sampai An-Nas. Terus ibu itu bilang, kalau saya selama ini bacanya cuma surat-surat pilihan, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Kahfi, katanya begitu ya. Udah itu aja. Lah tapi di sini indah akhir ayat taqra, berarti menunjukkan bahwa yang namanya baca Al-Quran itu dari depan.
Ya, dari depan terus sampai An-Nas. Ya. Selesai, maka Allah akan berikan ia derajat surga yang paling tinggi. Subhanallah. Kebiasaan orang-orang zaman dahulu, ibu-ibu dari kalangan sahabat, mereka biasa menghatamkan Al-Qur'anul Karim di luar bulan Ramadan itu 4 hari. 4 hari. Kalau kemarin saya pelajari metode tikrar yang dibuat oleh tim dari Masjid Nabawi, bagi yang sudah selesai menghafal Al-Quran, subhanallah, maka tugasnya adalah membaca Al-Quran selesai 6 hari. Sehari 5 juz. Sehari berapa? 5 juz. Terus ada yang tanya ke saya, pernah ada yang tanya, Ustazah, boleh enggak baca Al-Quran one day one juz gitu ya? Boleh. Baca Al-Quran one day one juz. Boleh juga one day 2 juz. Boleh juga one day 3 juz. Boleh juga one day 5 juz. Boleh. Yang enggak boleh itu one day berapa? 12 juz. Itu enggak boleh. Karena dia nanti akan kurang dari 3 hari. Kalau di luar bulan Ramadan. Kalau ibu-ibu di bulan Ramadan boleh enggak hatam setiap hari? Boleh. Imam Syafi'i biasa menghatamkan di bulan Ramadan 1 hari 2 kali. Subhanallah. Lah kita di bulan Ramadan 2 kali itu 1 bulan. Imam Syafi'i 2 kali itu 1 hari. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Ya, begitu ya ibu-ibu ya. Bismillah. Setelah kita selesai dari kajian ini, kita memohon kepada Allah, wahai Rabbku, mumpung Engkau masih memberikan kepada hamba kehidupan, mudahkanlah hamba untuk membaca Al-Quran. Mudahkanlah hamba untuk membaca Al-Quran. Dan subhanallah, yang namanya membaca Al-Quran itu ada kenikmatan yang tidak bisa dirasakan kecuali bagi yang membacanya. Subhanallah. Jadi ada ketenangan dan itu tidak bisa kita bicarakan kepada orang lain. Kita yang akan merasakan. Yang tadinya bimbang, Allah berikan ketenangan. Yang awalnya ragu, Allah berikan keyakinan. Subhanallah. Dan ini yang bisa merasakan adalah para pembaca Al-Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya ahlul Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk membaca Al-Quran. Barakallahu fikunna jami'an. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.